Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Nur Fakih Ali Suro dengan NIM 42420023, Reski Prerasnika Pratama dengan NIM 42420027, Selma Ayuni Safara 42420030. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul pengendalian galat, pensaklaran pesan, dan pensaklaran paket. Pengendalian galat selain dengan menggunakan rancangan percobaan agar sumber tersebut dapat mengidentifikasi dan menyisihkan dari galat yang sebenarnya, juga menggunakan peubah konkomitan, yaitu dengan memasukkan peubah atau konkomitan ke dalam analisis sehingga peran peubah dalam galat percobaan dapat dibebaskan. Nah, untuk arti dari galat sendiri, galat percobaan itu yaitu ukuran keragaman dari semua pengamatan di antara suatu percobaan yang mendapat perlakuan yang sama. Keragaman ini bisa muncul karena dua hal, yaitu satu, perbedaan yang memang sudah ada dalam bahan percobaan itu sendiri, dan yang kedua yaitu kurangnya ketelitian dari percobaan sehingga hasil percobaan itu kurang sempurna. Menurut Steele dan Tori pada tahun 1980 mengusulkan beberapa upaya pengendalian, yaitu dengan rancangan percobaan, yaitu dengan merancang model analisis sedemikian rupa sehingga sumber dari galat tersebut dapat teridentifikasi yang sebenarnya. Kemudian dengan peubah konkomitan, yaitu dengan memasukkan peubah atau konkomitan ke dalam analisis sehingga peran peubah dalam galat percobaan dapat dibebaskan. Dan yang ketiga yaitu dengan penentuan ukuran percobaan, yaitu pengendalian dengan menentukan ukuran percobaan sampai terbentuk hasil percobaan yang tepat. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Switching berasal dari kata switch yang berarti saklar, dan switching sendiri berarti pensaklaran atau mensaklarkan. Jadi, dengan kata lain, switching juga merupakan suatu sistem kontrol pemindahan secara elektronik. Alasan digunakannya switching dalam suatu rangkaian adalah karena tanpa adanya switching, saluran akan terus terhubung meski sudah tidak terpakai. Jadi hal seperti inilah yang akan sangat berbahaya terutama bagi saluran yang berbayar. Namun tanpa adanya switching, biaya komunikasi akan menjadi sangat mahal. Maka dari itu, harus disiasati dengan adanya teknik switching. Pada proses switching memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu 1. Transmisi data atau transmisi jarak jauh. Pada proses switching ini biasanya dilakukan melalui beberapa switching node yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu jaringan switching atau jaringan komunikasi switch. Yang kedua, setiap node yang terdapat dalam jaringan switching bekerja tanpa memperhatikan isi data atau informasi yang ditransmisikannya. Pada proses switching kali ini juga, transmisi data yang dimulai dan diakhiri di perangkat yang dinamakan station dapat berupa komputer, terminal, telepon, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, data ditransmisikan melalui suatu rute yang ditentukan oleh proses switching di setiap node yang dilalui. Pada proses switching kali ini, koneksi node ke node yang lainnya biasanya dilakukan secara multiplex. Jaringan komunikasi biasanya dibuat terhubung
Sebagian dan sebagian lainnya digunakan sebagai koneksi atau backup untuk meningkatkan reliabilitas jaringan tersebut. Pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teknik switching dibagi ke dalam dua jenis, yaitu satu pensaklaran paket. Paket switching merupakan metode transfer data antar jaringan dalam bentuk paket, tujuan agar terdapat fleksibilitas dan mempercepat proses transfer. Lalu metode ini, semua data akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan variabel panjang yang sering disebut paket. Jika terminalnya terminal paket intelijen, terminal ini akan mampu membentuk kembali dan akan dihubungkan langsung ke jaringan. Jika terminalnya terminal karakter non-intelijen, tidak dapat mengubah pesan ke dalam sejumlah paket sehingga terminal-terminal ini harus dihubungkan ke jaringan melalui penggabungan atau pengurai paket. Assembler atau PAD. Dua pensaklaran pesan, message switching. Dalam pensaklaran pesan tidak diperlukan adanya pengisian ke terminal tujuan atau keadaan di mana terminal tujuan dalam keadaan siap untuk menerima data. Pesan akan disimpan pada suatu pusat pembagi switching center. Sementara pusat pembagi akan menentukan jalur yang tepat ke pusat pembagi berikut yang kosong. Pesan tetap tersimpan di pusat pembagi untuk mengetahui apakah ada kesalahan selama pengiriman pesan tersebut sampai pesan tersebut dapat diteruskan ke terminal yang dimaksud atau dituju. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh dengan penggunaan pensaklaran pesan yaitu pesan dapat disebarluaskan ke sejumlah terminal, dan jika lalu lintas data padat panggilannya ke suatu terminal tidak akan di-block, tapi hanya akan ditunda. Ya, selanjutnya pemilihan residium tetap. Ya demikianlah presentasi dari kami kelompok 9. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.